Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kami muliakan, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhah Wahabi dalam akidah dan amaliyah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi untuk yang kesekian kalinya. Semoga kebersamaan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita semuanya diberikan keselamatan dari syubhah yang dilontarkan oleh kelompok Wahabi. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta bedah buku yang kami hormati, bahwa pada siang hari ini tidak seperti biasa jadwal kita majukan dari jadwal yang biasanya jam 1, jam 13.00 kita ajukan jam 12.30 karena kegiatan yang padat pada hari ini. Ini ada 3 kegiatan yang harus bertubi-tubi jam 1:30 dan juga 1:30. Karena itulah maka ini saya ajukan 1/2 jam agar nanti 1:30 saya bisa mengisi kajian di tempat yang lain. Para peserta rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih berbicara tentang syubhah kalangan kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab seputar prinsip akidah. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mayoritas umat Islam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Itulah keyakinan yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Tidak perlu kita meragukan tentang akidah itu karena memang sudah berdasarkan ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah juga tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluk. Semua makhluk bertempat, maka Allah ada tanpa tempat. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Bahwa pada azal Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Artinya belum ada tempat, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arasy, belum ada tempat, Allah ada tanpa tempat. Dan setelah tempat-tempat itu diciptakan oleh Allah, maka Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, kana Allahu wa la makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Inilah akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekarang Wahabi, biasanya mereka, orang Wahabi ini ya, tidak jelas juga
Nah, terkadang mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, tetapi terkadang mereka juga mengatakan Allah itu bertempat tinggal di langit. Padahal kita tahu bahwa arsy dan langit tentu berbeda. Arsy jauh lebih besar daripada langit. Karena disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis bahwa perbandingan antara arsy dengan al-kursi itu bahwa al-kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Artinya makhluk Allah yang namanya al-kursi itu sangat kecil di hadapan makhluk Allah namanya al-arsy. Kemudian langit jika dibandingkan dengan al-kursi, maka langit itu sangat kecil seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Artinya langit dibandingkan dengan al-arsy sangat-sangat kecil sekali. Nah, orang Wahabi mereka mengatakan bahwasanya Allah, sebagian mereka terkadang mengatakan Allah itu bertempat tinggal di atas langit, dan terkadang mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal dan menetap bersemayam di atas arsy. Ini adalah akidah yang batil tentu saja, karena bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Nah, ada syubhah yang biasa dilontarkan. Syubhah itu adalah sesuatu yang ucapan yang dilontarkan oleh orang Wahabi untuk mengaburkan sebuah kebenaran. Sesuatu yang benar biar tampak kabur, biar menjadi tidak jelas, sehingga kemudian orang-orang terpengaruh dan terperdaya dan mengikuti apa yang mereka yakini. Di antara syubhah yang mereka lontarkan, orang Wahabi biasanya mengatakan begini. Mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas langit. Buktinya Nabi itu dimi'rajkan ke atas langit untuk bertemu dengannya. Nah, ini menurut mereka. Jadi mereka mengatakan dengan sangat yakin bahwa Allah itu ada di atas langit. Buktinya adalah pada waktu Mi'raj itu Rasulullah dinaikkan ke atas langit. Kan untuk bertemu dengan Allah di sana. Itu kata orang Wahabi. Nah, karena itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit. Nah, itu begitu syubhah yang dilontarkan oleh orang Wahabi. Kalangan awam ini bisa terperdaya dengan ucapan seperti ini. Karena seolah-olah, sekilas itu seolah-olah benar. Oh iya ya, orang yang bodoh akan mengatakan, oh iya ya, Rasulullah diisrakan, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan ke arah ke atas langit ketujuh. Di sana Rasulullah melihat Allah, mendengar kalam Allah. Seakan-akan jika orang tidak mengetahui, tidak berpikir panjang, ucapan orang Wahabi ini seolah-olah benar bahwa Allah itu naik ke atas langit ketujuh karena untuk bertemu dengan Allah yang bertempat tinggal di sana. Seakan-akan seperti itu. Nah, bagaimana menjawab syubhah yang seperti ini? Nah, kita katakan kepada orang Wahabi, kalian itu asbun. Apa asbun itu? Asbun itu asal bunyi, asal ngomong saja, asal nyeplos saja. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang membenarkan apa yang kalian ucapkan. Gak ada satupun hadis ataupun ayat yang mendukung pernyataan kalian bahwa Allah itu bertempat di atas langit. Karena itu Nabi itu kemudian dinaikkan ke sana. Gak ada ayat yang menunjukkan itu. Justru ayat-ayat Al-Quran semuanya menegaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimi'rajkan dalam rangka untuk dimuliakan. Jadi tujuan dari Isra dan Mi'raj itu bukan untuk bertemu dengan Allah karena Allah bertempat tinggal di atas langit, tetapi tujuan Isra dan Mi'raj adalah untuk mengagungkan, memuliakan Rasulullah dan untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah.
ketika Isra, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad, yaitu tanda-tanda kekuasaan yang berada di alam bawah. Ketika Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya yang berada di alam atas. Di alam atas Rasulullah diperlihatkan langit, diperlihatkan Sidratul Muntaha, diperlihatkan Baitul Ma'mur, diperlihatkan Al-Jannah dan seterusnya. Dari yang menunjukkan semuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an, misalnya tentang Isra, bahwa Isra itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam bawah, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perhatikan, linuriyahu min ayatina. Bahwa Rasulullah Isra itu linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepadanya min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi di sini jelas bahwa Isra itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di alam bawah. Lalu bagaimana dengan Mi'raj? Tujuan dari Mi'raj diantaranya dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ini peristiwa adalah bercerita mengisahkan tentang Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di alam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah benar-benar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Jadi ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj tujuannya adalah untuk diperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di alam bawah maupun yang berada di alam atas. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu tujuannya untuk bertemu dengan Allah karena Allah berada di atas langit yang ketujuh, maka ini adalah asbun, asal bunyi saja. Ayat Al-Quran menunjukkan bukan itu tujuan Isra Mi'raj. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian tidak benar dengan ucapan kalian bahwa tujuan Isra dan Mi'raj adalah untuk menghadap Allah yang kata kalian berada di atas langit yang ketujuh. Kemudian apabila Wahabi kemudian mengatakan, bukankah Nabi bertemu Allah di atas langit ketujuh? Nah, jika orang Wahabi bertanya kepada kita, bukankah Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah di atas langit ketujuh? Maka kita katakan itu nggak benar. Nah, itu tidak benar. Siapa yang bilang bahwa Nabi bertemu dengan Allah di atas langit ketujuh? Di mana ayatnya? Di mana hadisnya? Mana dalilnya? Yang benar adalah bahwa di atas langit ketujuh, Allah itu memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Muhammad. Allah memperdengarkan kalamnya yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, huruf dan suara, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau berada di atas langit. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas langit itu, Allah memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit ketujuh. Yang berada di atas langit ketujuh siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan bahwa Allah berada di sana. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Di mana ketika itu Nabi Musa? Nabi Musa berada di bumi. Nabi Musa berada di bumi. Apakah menunjukkan bahwa Allah berada di bumi? Tidak. Nabi Musa yang berada di bumi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Nabi Musa berada di bukit Tursaina ketika itu diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Tidak menunjukkan Allah itu berada di atas, berada di bumi. Ketika juga ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang berada di atas langit ketujuh, sedangkan Allah yang memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, huruf, dan suara seadanya tidak berada di atas ketujuh. Allah bagaimana kita yang ini ada tanda. Jadi bahwa Nabi Muhammad mendengar kalam Allah yang bukan bahasa huruf dan suara. Beliau ketika itu di atas langit tidak menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Ketika itu beliau berada di bumi tidak menunjukkan bahwa Allah berada. Jadi tidak benar ucapan kalian. Yang pertama bahwa perkataan bahwa Allah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah berada di atas langit ketujuh itu tidak. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa orang Wahabi kemudian mengatakan, bukankah Rasulullah itu melihat Allah ketika berada di atas langit yang ketujuh? Kita katakan benar. Kalau melihat Allah maka itu benar. Tetapi Nabi melihat Allah dengan hati. Menurut kaul yang kuat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Allah dengan hati, tidak dengan mata kepala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu dunia tidak dilihat dengan mata. Di dalam Al-Quran disebutkan tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tudrikul absar artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dijangkau dengan Allah di dunia ini tidak bisa dilihat dengan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'lamu annakum lam tarau rabbakum hatta. Ketahuilah bahwasanya kalian itu tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan hatinya ketika beliau berada di atas langit ketujuh. Ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah bertempat di atas langit yang ketujuh. Tidak menunjukkan itu. Ketika Nabi melihat Allah dengan hatinya, beliau berada di atas langit yang ketujuh. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tempat, ada tempat. Allah tidak berada di atas langit ketujuh. Allah tidak berada di depan beliau, tidak berada di belakang beliau, tidak berada di kanan beliau, tidak berada di kiri beliau, tidak berada di atas ataupun di bawah beliau. Hadirin rahimakumullah. Sudah jelas? Semoga sudah jelas.
Jelas Ustaz. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah di atas langit yang ketujuh. Yang melihat itu yang berada di atas langit ketujuh itu adalah Rasulullah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada di atas langit ketujuh. Allah ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Ini seperti yang kita yakini ketika kita nanti di dalam surga akan melihat Allah. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ada yang wajib kita yakini yaitu ru'yatullah, melihat Allah di dalam surga. Umat Islam ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Allah tidak berada di dalam surga dan juga tidak berada di luar surga. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Sebagaimana bahwasanya orang-orang mukmin melihat Allah, mereka di dalam surga, Allah ada tanpa tempat. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat Allah dengan hatinya. Beliau berada di atas langit ketujuh, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ada tanpa tempat. Tidak berada di atas langit ketujuh, tidak berada di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan atau di kiri. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah tentang ru'yatullah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wallahu ta'ala yura fil akhirah. Allah Ta'ala itu dilihat di akhirat. Wa yarahul mu'minun wa hum fil jannati. Orang-orang mukmin mereka melihat Allah dan mereka siapa? Orang-orang mukmin yang berada di dalam surga. Bi'ayuni ru'usihim. Mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka. Bila tashbihin wala kamiyatin. Dengan tanpa menyerupakan Allah dan tanpa disifati dengan ukuran. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan tidak ada di antara beliau dan di antara Allah dan makhluknya jarak. Artinya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Para peserta rahimakumullah, jadi kalau dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas langit melihat Allah, menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit yang ketujuh, maka itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena sebagaimana penduduk surga, mereka melihat Allah, mereka di dalam surga dan tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memperlihatkan zat-Nya yang ada tanpa tempat kepada orang yang dikehendakinya. Dalam hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para penduduk surga nanti pada hari kiamat. Hadirin para peserta yang berbahagia, kemudian jika orang Wahabi kemudian mengatakan dengan ucapan yang lain, mereka mengatakan, bukankah Allah itu mendekat kepada Nabi Muhammad? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Dalam surat An-Najm ayat 8 sampai 9. Maka bagaimana jawabannya? Kita katakan ayat tersebut sudah dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan itu adalah Jibril yang mendatangi Rasulullah, dan kali ini dia mendatangi Rasulullah dalam bentuknya yang asli.
maka ufuk langit pun tertutup oleh Jibril alaihissalam. Ini apa? Jadi yang mendekat itu summadana itu bukan Allah, tetapi yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Bahwa malaikat Jibril itu mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk aslinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bentuk asli malaikat Jibril itu 2 kali. Yang pertama ketika beliau di Makkah, di suatu daerah namanya Ajayat. Beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di saat beliau Mi'raj. Ketika berada di atas langit ketujuh, di sini siapa namanya malaikat Jibril alaihissalam mendekat dan memperlihatkan wujud aslinya, bentuk aslinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian mengartikan bahwasanya Allah mendekat kepada Rasulullah di malam Mi'raj, maka itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa malaikat Jibril yang mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga jarak antara keduanya itu seukuran 2 hasta atau lebih pendek. Qausaini au adna. Para peserta rahimakumullah. Jadi orang Wahabi selalu mencari syubhat untuk kemudian mengaburkan permasalahan keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Nah, apalagi sekarang pada bulan Rajab seperti ini, ketika kita memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang Wahabi di bulan Rajab mereka senantiasa mereka akan mengoceh, artinya mereka akan berusaha menyebarkan syubhat di kalangan umat Islam untuk menurut mereka untuk membuktikan bahwasanya Allah itu bertempat tinggal di langit. Buktinya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu semuanya tidak benar seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Para peserta rahimakumullah. Kemudian apabila orang Wahabi itu berkata, Allah itu berada di atas langit. Buktinya ketika kita berdoa, kita menghadapkan telapak tangan kita bagian dalam ke arah langit. Orang Wahabi mengatakan begitu. Kalau kita berdoa kan begini, kita menengadahkan tangan kita ke arah langit. Maka kata orang Wahabi itu menunjukkan kalau Allah itu berada di atas langit. Jadi kalau sekedar menghadapkan telapak tangan saja kata mereka, itu menjadi dalil bahwasanya Allah berada di atas langit. Nah, kita jawab, kita katakan kepada mereka, yang kamu katakan itu dalih, bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, dalil itu hadis. Nah, sementara kalian itu hanya apa? Hanya mereka-reka saja, sehingga kalian mengatakan bahwa ketika kita menghadapkan telapak tangan kita bagian dalam ke arah langit, kata kalian itu menunjukkan Allah berada di atas langit. Ini sesuatu yang sama sekali tidak benar. Mudah sekali membantah perkataan kalian. Yang pertama, kita tanya, kalian saya tanya, orang Wahabi, kita tanya kepada orang Wahabi. Kalau kita berdoa dalam sholat istisqa, kita hadapkan kemana telapak tangan kita? Telapak tangan ini kita hadapkan ke atas atau ke bawah? Jawabannya ke bawah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya ketika Rasulullah berdoa, doa istisqa, ketika sholat istisqa meminta hujan, maka Rasulullah menghadapkan telapak tangannya ke bawah, bukan ke atas begini, tetapi ke bawah. Apakah ini menurut kalian berarti Allah berubah menjadi di bawah? Ketika dalam keadaan biasa, Allah berada di atas langit, sehingga kita tengadahkan tangan kita ke arah langit.
Jika dalam keadaan kita minta hujan, maka Allah berada di bawah sehingga kita tengadahkan telapak tangan kita ke bawah. Apakah seperti itu menurut kalian? Tentu ini tidak benar karena berubah itu adalah makhluk. Sifat makhluk yang berubah adalah makhluk. Yang kedua, kita tanya lagi kepada kalian. Ketika kita ketika kita sholat, kita menghadap kemana? Kita menghadap ke Ka'bah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Bukankah seperti itu? Pasti ya, karena kalian juga menghadap ke sana, menghadap ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Bahkan menghadap Ka'bah ini adalah salah satu syarat sah dari sholat. Kalau ada orang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, tidak menghadap ke arah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, maka sholatnya tidak sah. Lalu apakah menurut kalian di sini Allah juga berubah? Sekarang berada di dalam Ka'bah hanya karena kita menghadapkan badan kita ke arah Ka'bah. Kalau menurut kalian menghadapkan telapak tangan saja ke arah langit menunjukkan Allah di langit, lalu bagaimana jika kita menghadapkan badan kita ke arah Ka'bah? Apakah menurut kalian itu juga menunjukkan Allah itu berada di dalam Ka'bah? Berubah dari sebelumnya di atas langit sekarang menjadi berada di dalam Ka'bah. Nah, tentu keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar. Seandainya Allah itu berada di atas langit, pastilah kalau kita sholat ya kita melumah ya menghadap, kita hadapkan tangan kita badan kita ke arah langit. Nah, tetapi kan tidak, karena memang tidak menunjukkan kita menghadapkan telapak tangan kita ke arah langit itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit. Kemudian lagi kita tanyakan kepada kalian, kalau kita sholat, itu sebaiknya pandangan mata kita itu mengarah kemana? Ke bawah atau ke atas? Kalau sholat kita begini, menengadahkan kepala kita ke langit, kita lihat langit, atau kita pandangan mata kita tundukkan ke arah tempat sujud. Jawabannya, ya tentu kita arahkan ke tempat sujud. Kalau kita begini, itu makruh. Kalau kita sedang sholat, kemudian kita dangak itu kepala kita tengadahkan ke langit, maka itu hukumnya makruh. Nggak dianjurkan. Kita dianjurkan kita menghadap ke bawah, ke tempat sujud. Apakah menurut kalian dengan seperti ini, berarti Allah berada di tempat sujud? Tentu ini keyakinan yang batil jika dikatakan seperti itu. Hanya karena seperti itu. Seandainya menurut kalian Allah itu berada di atas langit, tentunya nggak dilarang kalau kita kepala kita tengadahkan ke arah langit ketika kita sholat. Tapi nyatanya apa? Nyatanya sebaiknya itu dihindari. Itu makruh hukumnya. Tidak sebaiknya seseorang melakukannya. Nah, itu sekali lagi menunjukkan bahwa klaim kalian bahwa ketika kita menengadahkan tangan ke arah langit menunjukkan Allah itu ada di langit, itu bukan dalil, itu adalah dalih dari kalian untuk mereka bahwa meyakinkan kepada orang yang bodoh bahwasanya itu adalah menunjukkan Allah berada di atas langit. Kemudian yang terakhir, ketika kita sholat membaca tasyahud akhir, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, tangan kita angkat. Bagaimana bentuk tangan kita? Apakah begini? Kita tengadahkan ke langit begini? Atau begini? Yang benar adalah seperti ini. Jadi kita pucuknya jari ini kita arahkan ke bawah, bukan ke langit, tetapi ke bawah. Agak kita tekuk seperti ini. Ini yang benar dalam ketika kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Seperti ini bentuknya, bukan seperti ini.
Apakah menurut kalian karena kita menunjuknya ke arah bawah berarti kemudian sekarang berubah lagi menjadi di bawah? Nah, tentu itu tidak. Kalau kalian mengatakan hanya sebatas menengadahkan tangan saja ke arah langit kemudian menunjukkan Allah berada di langit, maka masih banyak hal-hal yang lain yang kalau ngikuti hawa nafsu kalian maka menunjukkan Allah itu bukan di atas langit tetapi bisa di dalam Ka'bah, bisa berada di tempat sujud, bisa berada di dalam bumi dan sebagainya. Apakah ketika sujud kita sujudnya ke bumi? Nah, itu menunjukkan bahwa Allah ada di dalam bumi sehingga kita letakkan kepala kita di kening kita di bumi. Nah, tentu tidak. Ini kan hanya apa? Hanya reka-reka kalian saja. Jadi kalau ingin membuktikan kebenaran itu harus berdasarkan dalil Al-Qur'an, dalil hadis, berdasarkan penjelasan para ulama, bukan asal bunyi saja seperti yang kalian lakukan. Hadirin para peserta pada buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kami jelaskan. Saya jelaskan kepada kalian, kita katakan kepada orang Wahabi. Kenapa kita menengadahkan tangan kita ke arah langit? Apa penyebabnya? Para ulama sudah menjelaskan. Penyebabnya ada dua. Alasannya dua. Kita menengadahkan telapak tangan kita ke arah langit, alasannya dua. Dan bukan seperti yang kalian katakan tadi. Yang pertama, karena langit itu adalah kiblatut doa. Langit itu adalah kiblatut doa, tempat menghadapkan telapak tangan ketika kita berdoa. Jadi sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblatnya sholat, tempat menghadap ketika kita sholat. Tempat menghadap ketika kita sholat adalah Ka'bah, tempat menghadap ketika kita berdoa adalah langit, yaitu menghadapkan telapak tangan kita bagian dalam. Seperti itu alasannya. Sebagaimana kita ketika sholat, kita menghadapkan badan kita, dada kita ke arah Ka'bah, itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di dalam Ka'bah. Demikian juga ketika kita menengadahkan telapak tangan kita bagian dalam ke arah langit, itu juga tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Yang ini tidak menunjukkan Allah berada di atas langit. Yang ini juga tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di dalam Ka'bah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian menghadap Ka'bah ini berarti apa? Murni ta'abbud. Murni dalam rangka menjalankan perintah syariat. Dari syariat itu memerintahkan kita kalau berdoa, kita tengadahkan telapak tangan ke arah langit, maka kita lakukan. Kalau kita sholat, maka agama memerintahkan kita untuk menghadapkan diri kita, dada kita ke arah Ka'bah. Maka berarti kita jalankan. Jadi murni karena ta'abbud, murni karena menjalankan perintah syariat Islam. Bukan karena menunjukkan Allah itu di dalam Ka'bah atau menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena langit itu adalah mahbitur rahmat wal barokat. Jadi tempat turunnya rahmat dan barakah Allah. Kenapa? Karena langit ini adalah tempat tinggalnya para malaikat. Seperti dalam hadis yang sudah kita sebutkan, ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Tidak ada di langit yang 7 itu tempat 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Jadi langit itu adalah tempat tinggal bagi para malaikat. Dan sebagian para malaikat itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
mengatur alam semesta ini, di antara mereka ada yang diperintahkan untuk menurunkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat turun dari langit untuk memberikan barokah, kebaikan dari Allah untuk umat manusia, seperti misalnya turun hujan, turun rizki dan sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk dari barokah dan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkannya? Para malaikat. Dari mana? Dari langit. Karena itulah maka langit itu disebut sebagai tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit dijadikan sebagai kiblat bagi umat Islam di dalam berdoa. Nah, penjelasan seperti ini sudah dijelaskan oleh para ulama, bahkan oleh para ulama di Indonesia seperti Syekh Ihsan Jampes Kediri juga sudah menjelaskan. Para ulama yang lainnya seperti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga menjelaskan dalam kitab Tauhid, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin, kemudian juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Imam Bayadi Al-Hanafi dalam Isyaratul Maram, dan para ulama lainnya dalam kitab-kitabnya telah menjelaskan masalah ini. Bahwa ketika kita menengadahkan telapak tangan kita bagian dalam ke arah langit, tidak menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Tetapi itu menunjukkan tetapi karena langit adalah kiblatnya doa, dan karena langit adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih pada syubhah yang lainnya. Masih seputar masalah ini. Bahwa orang Wahabi mereka meyakini bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Orang Wahabi biasanya mengatakan Allah itu berada di atas langit berdasarkan hadis jariyah. Hadis jariyah yang diriwayatkan atau yang dalam kitab Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu bertanya kepada seorang budak perempuan, Aina Allah? Kemudian budak perempuan itu menjawab fis sama. Orang Wahabi mengatakan ini hadisul jariyah, menunjukkan bahwasanya Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Sehingga ketika itu Rasulullah bertanya, Aina Allah? Dijawab fis sama. Dan dianggap budak itu sebagai seorang mukminah karena jawabannya bahwa Allah itu fis sama. Maka bagaimana cara menjawab syubhah ini? Ini termasuk syubhah yang berat, ya, syubhah yang berat yang harus dipahami oleh kita, karena ini menjadi andalan dari orang Wahabi untuk meyakinkan kepada umat Islam bahwasanya Allah itu bertempat tinggal di atas langit, yaitu hadisul jariyah. Kenapa hadis ini? Hadis yang sahih, artinya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Sedangkan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu pada umumnya adalah hadis-hadis yang sahih. Sehingga hadisul jariyah ini sering dijadikan sebagai andalan oleh orang Wahabi untuk menguatkan pendapat mereka bahwasanya Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Maka bagaimana cara menjawabnya? Cara jawabnya bagaimana? Para peserta rahimakumullah, kita katakan kepada mereka bahwasanya nggak ada seorang ulama pun dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami hadisul jariyah itu seperti yang kalian pahami, wahai orang Wahabi. Nggak ada satupun yang memahaminya seperti pemahaman kalian. Dalam menjelaskan hadis ini, hadisul jariyah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat. Tetapi nggak ada yang
berpendapat seperti pendapat kalian yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, itu nggak ada. Perbedaan pendapatnya bagaimana? Sebagian ulama itu mengatakan bahwa hadisul jariyah itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Sehingga hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam persoalan akidah. Jadi hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam permasalahan akidah. Kalau dalam masalah fadhailul a'mal, hadis dhaif terkadang masih bisa digunakan sebagai hujjah, asalkan kedhaifannya tidak dhaif sekali, tidak sampai pada tataran maudhu, palsu, maka hadis dhaif terkadang masih bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal, dalam menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amal ibadah. Tetapi dalam masalah akidah, hadis dhaif tidak bisa untuk digunakan sebagai hujjah. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa hadisul jariyah adalah hadis yang dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam permasalahan akidah. Kenapa dikatakan oleh para ulama dia dhaif? Karena dia muttarib. Jadi ada riwayatnya itu banyak. Yang satu dengan yang lain tidak bisa dikompromikan. Jadi ada beberapa riwayat yang satu dengan yang lainnya itu tidak bisa dikompromikan. Ada yang riwayat ini yang ada dalam Sahih Muslim, Ainallah, kemudian qalat fis sama. Ada yang riwayat yang ketika ditanya Ainallah ternyata budaknya bisu sehingga asyarat ila sama, dia memberikan isyarat ke langit. Ada yang pertanyaan Nabi itu adalah atashhadina alla ilaha illallah, kemudian dia menjawab qalat na'am. Berbagai macam riwayat yang yang berbicara tentang permasalahan yang sama, tetapi riwayatnya berbeda-beda satu dengan yang lain, yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Maka berarti ada ittirab di dalamnya, dan ittirab itu adalah mujibud dha'fi, mengharuskan hadis itu dihukumi sebagai hadis dhaif, dan hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam persoalan akidah. Itu sebagian ulama pendapatnya seperti itu. Sebagian ulama yang lain itu mengatakan bahwa hadisul jariyah adalah hadis yang sahih, tetapi harus ditakwilkan. Harus ditakwilkan. Mereka yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih, mereka mentakwilkannya. Bahwa pertanyaan ainallah yang diajukan oleh Rasulullah itu bukan pertanyaan tentang tempat, bukan bertanya tentang tempat makan, tetapi bertanya tentang makanah, tentang kedudukan. Sehingga ainallah itu artinya adalah bagaimana pengagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sedangkan jawaban dari jariyah fis sama itu tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat tinggal di langit. Tetapi fis sama artinya bahwasanya Allah itu kedudukannya sangat tinggi. Nah, itu pentakwilan dari para ulama. Pentakwilan dari para ulama terhadap hadis itu. Karena jika tidak ditakwil, maka nanti akan bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Kemudian apabila orang Wahabi kemudian mengatakan, loh, ini kan hadis Muslim, ini ada dalam Sahih Muslim, kenapa kamu bilang dhaif? Kenapa didhaifkan? Nah, karena biasanya hadis Sahih Muslim itu adalah hadis yang sahih. Maka kita katakan, memang secara umum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim adalah hadis yang sahih. Itu benar. Pada umumnya memang seperti itu. Namun ada beberapa hadis
yang ada dalam kitab tersebut, tetapi mendapat kritik dari para hufat. Dari para hufat hadis, dapat kritik dan dinilai sebagai hadis yang bukan sahih. Selain hadis jariyah, kita contohkan. Selain hadis jariyah, yang ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, ada hadis-hadis lain yang ada dalam sahih Muslim juga didhaifkan oleh para ulama lainnya. Yaitu misalnya hadis yang berbunyi inna abi wa abaka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Hadis ini yang makna zahirnya mengatakan sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu di neraka. Zahirnya mengatakan bahwa ayahnya Nabi itu berada di neraka. Yang orang Wahabi juga berpegangan pada hadis ini. Sementara Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah. Berarti dikritik oleh Imam Suyuti. Meskipun dia ada dalam hadis dalam Sahih Muslim. Kemudian ada hadis lagi dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Yaitu hadis innahu yu'ti kulla muslimin yaumal qiyamati fida'an lahu minal yahudi wan nasara. Innahu yu'ti kulla muslimin yaumal qiyamati fida'an lahu minal yahudi wan nasara. Hadis ini ditolak oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dianggap sebagai hadis yang dhaif oleh Imam Bukhari. Ada lagi hadis, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Shalaitu, perkataan salah seorang sahabat, Shalaitu khalfa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fakanu la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung nggak baca basmalah. Fatihahnya itu langsung tanpa basmalah. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan para hufat lainnya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i basmalah itu adalah ayat pertama dalam suratul Fatihah. Ketika seseorang itu sholat dalam membaca Fatihah tidak membaca basmalah, maka dalam mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah karena Fatihahnya itu tidak sah. Nah, itu ada dalam Sahih Muslim tetapi didhaifkan oleh Imam Syafi'i. Artinya apa? Memang secara umum hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu sahih, tapi ada 1, 2, 3, 4 hadis yang itu didhaifkan oleh sebagian para ulama, termasuk diantaranya adalah hadisul jariyah yang didhaifkan oleh para ulama karena dianggap ada di situ ittirab. Nah, jadi hadis itu diriwayatkan dengan berbagai macam riwayat yang bertolak belakang, ada tanakut satu dengan riwayat yang lainnya. Kemudian apabila Wahabi berkata, kenapa kalian mendhaifkan hadis jariyah? Nah, kita jelaskan tadi bahwa ketika mereka kenapa kalian itu mendhaifkan hadis jariyah? Kita katakan ya hadis ini muttarib. Hadis ini muttarib. Sanad maupun matannya itu berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain tidak bisa dikompromikan. Hadis itu kalau riwayatnya banyak bisa dikompromikan, maka itu justru bisa menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi kalau hadis ini itu riwayatnya banyak tetapi bertentangan satu dengan yang lain, tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa menguatkan satu dengan yang lain, tapi justru tabrakan satu dengan yang lain. Maka ini yang disebut dengan ittirab. Nah, sehingga hadisnya disebut dengan muttarib. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Satu riwayat Rasulullah mengatakan ainallah, kemudian dijawab bis sama. Nah, dalam satu riwayat disebutkan ainallah, kemudian fa'asyarat ila sama. Budak itu ternyata bisu dan dia mengacungkan tangan ke langit. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan man rabbuka. Kemudian budak itu menjawab Allah. Dalam riwayat yang lain yaitu Rasulullah bertanya, "Atashhadina alla ilaha illallah?" Qalat na'am.
Qala atashhadina anni Rasulullah? Qalat na'am. Nah, riwayat yang terakhir ini adalah riwayat yang sesuai dengan usul. Ini riwayat dari Imam Malik bin Anas. Itu yang pertama. Alasannya kenapa kita mendhaifkan hadis jariyah? Sebagian ulama kenapa mendhaifkan hadis jariyah? Yang pertama karena hadis ini tergolong sebagai hadis mudharib. Kemudian yang kedua, karena hadis ini bertentangan dengan usulul akidah. Bertentangan dengan dasar akidah. Karena dasar akidah, seseorang itu yang akan mau masuk Islam, seseorang jika ingin masuk Islam, itu adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan mengatakan Allahu fis sama. Kalau ada seseorang mengatakan Allahu fis sama, orang kafir mau masuk Islam, kemudian dia mengatakan Allahu fis sama, apakah dia dihukumi Muslim? Tidak. Karena pintu Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa riwayat yang terakhir tadi, yang mengatakan pertanyaan Nabi, atashhadina alla ilaha illallah? Qalat na'am. Atashhadina anni Rasulullah? Qalat na'am. Ini adalah riwayat yang sesuai dengan usulul aqidah, usulul syariah. Sehingga ini atau usuluddin. Sehingga sedangkan yang lain itu tidak sesuai dengan usuluddin, mukhalif, bertentangan dengan asluddin, bahwa orang yang mau masuk Islam dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara yang tadi hanya ditanya aina Allah, kemudian dihukumi kemudian Buddha itu mengatakan fis sama, dihukumi muslimah. Ini enggak sesuai dengan usul dalam agama. Usul ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis mutawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Aku diperintahkan agar memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, artinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah untuk masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan dengan mengatakan Allahu fis sama seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi berdasarkan hadisul jariyah ini. Hadirin rahimakumullah, ini waktu sudah habis. Kita berikan waktu sebentar untuk tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Dipersilahkan untuk ditulis di chat. Nah, tadi sempat suaranya tidak jelas. Semoga tetap bisa dipahami. Silakan, jika masih ada 2 menit waktunya. Intinya dari apa yang kita sampaikan dan yang kita sampaikan sebelumnya, dan insya Allah akan kita sambung pada berikutnya, tentang syubhah-syubhah Wahabi ini, kita harus mewaspadainya. Karena syubhah-syubhah ini demikian sangat sangat membahayakan bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang tidak memahami dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah tentang keyakinan bahwasanya Allah ada tanpa tempat, itu sangat membahayakan mereka. Karena itu jika para peserta ini misalnya menemukan orang Wahabi melontarkan syubhah-syubhah yang semacam itu, hendaknya kalau tidak bisa menjawab jangan langsung ditelan, tetapi harus ditanyakan kepada para ulama, ditanyakan kepada para ustadz-ustadz kita bagaimana menjawab syubhah yang mereka lontarkan. Nah, ini betul-betul sangat penting dalam rangka untuk menjaga umat Islam. Insya Allah ini tidak ada pertanyaan, karena itu mari kita tutup kajian kita pada
siang hari ini dengan mengucapkan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.